tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sahabat dan pemirsa LC Media tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di hari Ahad yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema pembahasan di acara webinar yang ke-130. Tentunya temanya yang sangat menarik tentang rasa optimis dengan judul besar Kamu Optimis, Nabi Suka. Insya Allah bersama pemateri kita Al-Ustadz Ugun Gunansyah SPDI yang akan membahas webinar yang ke-130 kali ini. Namun sebelum kita menyimak bagaimana materi yang akan dibahas, jangan lupa bagi teman-teman untuk absensi kehadirannya di kolom live chat dengan ketik hadir, tanda pagar nama Anda dan tanda pagar kota Anda. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat untuk mengirimkan persyaratan pesertanya yang telah admin berikan melalui link Google Form. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman untuk selalu share terus info webinar ini agar teman-teman semua mendapatkan keberkahan yang melimpah dan pahala yang sangat luar biasa bermanfaat. Dan bagaimana pembahasan mengenai webinar yang ke-130 dengan tema Kamu Optimis, Nabi Suka? Kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang masih terus sampai detik ini dengan taufiknya berupa kemauan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dibimbingnya untuk bisa memilih kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fadilah wa rahmah, karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tiadalah kebahagiaan pada suatu hari bagi seorang insan melainkan ketika dirinya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan ibadah, bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan-lisan kita bisa menyebut asma-asma Allah. Lisan kita digerakkan untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan seorang hamba. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, ketika ada orang yang masih percaya kepada tatayyur ataupun nasib sial, nasib buruk, hari buruk, ya, bulan yang buruk, kemudian waktu ya yang apes di dalam kehidupannya, maka ketahuilah, kata beliau, orang tersebut adalah orang yang sempit jiwanya. Juga orang tersebut adalah orang yang tersiksa batinnya. Ini kan rugi sekali. Jiwa kita, batin kita tersiksa. Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara kabar-kabar burung. Ya, kabar-kabar yang tidak jelas. Juga ini akan
mendorong ya seseorang untuk melakukan akhlak yang tercela dengan percaya tadi kepada nasib-nasib sial itu ya, percaya kepada hari-hari yang naas itu ya, hari-hari yang apes bagi saya. Ini akan mendorong ya akhlak yang buruk dan akan menjadi orang yang latah. Itu orang ya yang akan mudah terpengaruh oleh apa-apa yang dilihatnya, juga oleh apa-apa yang didengarnya. Juga ketika kita masih meyakini tentang tatoyur, tiaroh ataupun tadi ya kepesimisan, merasa ada kesialan, ini akan menjadi orang-orang yang paling apa? Paling pengecut. Orang-orang yang penakut di dalam kehidupannya. Padahal di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Ya, orang mukmin beriman yang kuat ini adalah yang paling bagus dan paling dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang mukmin yang lemah, walaupun keduanya ada kebaikan. Juga ketika kita masih memelihara keyakinan-keyakinan tatuyur ataupun tiaroh, ini hidup kita akan semakin sempit teman-teman sekalian. Akan gelisah terus jiwa kita. Ya bahkan ketika masih memelihara keyakinan-keyakinan tiaroh ataupun tatuyur, sahabat LC, tidak sedikit kita ini kehilangan peluang kesempatan melakukan apa? Melakukan kebaikan. Misalkan ketika di bulan Syawal, ya padahal peluangnya kesempatan kebaikan itu banyak sekali. Orang masih liburan ya, makanan masih banyak nih ke hari ya. Kemudian keluarga masih kumpul, itu ketika di awal bulan Syawal. Ya tapi banyak orang yang menyangka bulan Syawal adalah bulan yang apes, yang jelek kalau mengadakan pernikahan. Ya justru di bulan Syawal di dalam Islam dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Nabi SAW ya dengan ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ya menepis mitos ini, menepis khurafat ataupun tahayul ini. Justru Nabi SAW dan ibunda Aisyah menikah di bulan Syawal. Ya semua bulan itu baik ya, semua hari itu baik di dalam Islam. Sehingga akhirnya apa? Kehilangan banyak momentum kebaikan karena gara-gara yakin kepada tatoyur, tiaroh gitu ya. Kamu jangan nikah di bulan Syawal, kamu jangan nikah di bulan apa lagi? Di bulan Safar misalkan ya. Ini keyakinan-keyakinan yang bukan datang dari Islam. Kamu kalau lahirnya hari Rabu, jangan nikah sama orang yang lahirnya hari Sabtu, apes. Ini ya keyakinan yang salah ya. Keyakinan yang salah. Apa yang maksud dengan tatayur ataupun tiaroh? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan yang dimaksud dengan atiyar ya atiyaratu ataupun tatayur adalah huwa tasya'umu minasyai'il mar'i awil masmu'i ya. Jadi tiaroh ini adalah tasya'um, merasa putus asa, ya merasa sial, pesimis itu ya. Terhadap apa yang dilihat juga terhadap apa-apa yang didengar. Ya, ada suara burung burung gagak. Wah, ini pertanda akan ada bahaya. Ada suara burung gagak ya atau burung hantu ya, burung cing-cing-cuing misalkan ya. Wah, ini pertanda akan ada orang yang meninggal ya. Atau segala sesuatu yang terdengar ya, ngiung misalkan telinganya berbunyi, berdengung. Wah, ini pasti ada yang ngomongin ini ya. Nggak benar itu orang yang ngomongin itu ya. Padahal dia kurang air, itu ya, kurang minum gitu ya. Nah ini definisi dari atiyarah. Tatayur ini merupakan bentuk keburukan, ya virus di dalam akidah, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatayur ataupun tiarah ini percaya kepada kabar-kabar burung ya, kabar-kabar yang tidak jelas, ini kabar-kabar hoax harus kita tangkal. Ini merupakan dalilun ya sebuah bukti ala dha'ifi
ya tawakkulihim ala rabbihim. Ini adalah sebagai bukti bahwasanya kita ini lemah, imannya lemah, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih percaya kepada ya tiarah ataupun tatayur tadi. Itu fakta yang pertama, ya fakta iman kita sedang lemah. Tawakal kita ini lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya fakta dari ketika kita yakin kepada tatayur ataupun tiarah adalah wa naqsun uqulihim. Ini akal kita kurang, ya. Akal kita rada-rada miring ini sedikit gitu ya kalau masih percaya kepada tatayur ataupun tiarah. Begitupun di dalam definisi yang lain, tatayur ini awal mulanya kata para ulama adalah zajarut tayr, yaitu terbangnya burung. Apa maksudnya terbangnya burung? Karena li'anal Arab kanu fi jahiliyah idza kharaja, adalah orang-orang jahiliyah ketika dahulu mereka akan berangkat, ya akan safar, akan melakukan aktivitas, ini menerbangkan burung dulu. Ketika burung belok ke sebelah kanan, hoki. Nah, ini pertanda baik. Tapi ketika burung terbang ke sebelah kiri, ini apes kata mereka. Apes ini. Nah, ini keyakinan ya orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Sedangkan Islam berbeda dengan jahiliyah, ya. Dan Islam menolak ya, dan menolak sangat keras tentang keyakinan tatayur, ya keyakinan tiarah ini. Faja'al Islam ya fa'ubatala hadzal amr, ya Islam ini menolak ya perkara dari tatayur ini ataupun tiarah ini. Wa naha anhu, ya Islam ini melarang, ya melarang, mencegah jangan sampai kita masih memiliki keyakinan tiarah. Kemudian wasyaddada fin nakir ala fa'ilihi, ya sangat tegas sekali ya mengingkari ya perbuatan-perbuatan tiarah, ya. Lawan dari tiarah ataupun tasya'um, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tafaul. Kalau tafaul itu adalah ucapan-ucapan kalimatut thayyibah, ya kalimat yang baik, yang optimis. Sedangkan tadi tiarah tasya'um adalah pesimisme, yang merasa sial. Sedangkan tafaul ini yang disukai oleh Islam, yang disukai oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimatin thayyibatin, ya kalimat yang baik, ucapan yang manis, doa kebaikan, ya husnuzon, berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulin au fi'lin ya yastabshir bih, baik perkataan ataupun perbuatan, kabar-kabar gembira, ya kabar-kabar baik. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafa'alu wa la yatatayyaru. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa bertafaul. Ya, optimis, kata-kata baik, kata-kata manis, dan tidak menyukai yang namanya tatayur ataupun at-tiarah. Begitupun dalam hadis riwayat Tirmizi ya dijelaskan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi yuhibbu ayyasma'a, ketika Nabi keluar dari rumahnya beliau sangat menyukai ya ketika mendengar ada ya kalimat tafaul, ada seruan, ada panggil memanggil dengan kalimat-kalimat yang baik seperti ya Rasyid, wahai anak-anak yang pintar gitu ya, wahai si pintar, ya najih, ya wahai si sukses, ya wahai anda yang insya Allah bakal sukses. Nah ini kalimat-kalimat tafaul, kalimat-kalimat tayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dan tatayur ini ataupun merasa menganggap sial ya tentang sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar, sahabat LC, ini terjadi bukan hanya pada bangsa Makkah Quraisy ketika itu. Jauh sebelumnya, ya ini pun telah terjadi pada umat-umat Nabi sebelumnya. Seperti misalkan ya di zaman Nabi Saleh alaihissalam,
maka umatnya pun menganggap kalau datang kesialan ini gara-gara Nabi Soleh, itu ya, karena para rasul, para utusan. Begitupun ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun ini pun melakukan tatoyur tiarah, dan Fir'aun menyalahkan siapa? Nabi Musa alaihissalam, ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat ya An-Naml ayat 47. Allah berfirman, fa idza ja'atsumul hasanah, maka ketika datang kepada mereka Fir'aun dan para pengikutnya kebaikan-kebaikan, qalu lana hadhi, ini merupakan pantaslah kami mendapatkan kebaikan itu, ini dari kami, ya, ini adalah pantas ya didapat oleh siapa? Oleh mereka. Begitu menurut persangkaan mereka. Namun kebalikannya, wa in tusibhum sayyi'atun, namun ketika mereka ditimpa keburukan, ditimpa musibah, yatayyaruna, maka mereka bertatoyur, ya, mereka menganggap sial. Oleh siapa? Karena siapa? Bi Musa wa ma'ahu, ya, ini gara-gara Musa dan para pengikutnya. Ya, jadi para nabi, para rasul ini dijadikan sebagai objek tatoyur, ya. Mereka menurut orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy, datangnya para nabi dan para rasul itu adalah apes bagi mereka, ya. Ini mendatangkan keburukan bagi mereka karena mereka terganggu, ya, keyakinan buruknya, mereka terganggu kesyirikannya, mereka terganggu kekufurannya. Ya, sedangkan para nabi, para rasul hanya mengajak hanya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja, hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, hanya untuk taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, terkait dengan tatoyur ataupun tiarah ini, merasa sial, ya, nasib naas tentang sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar, dijelaskan oleh para ulama, walin nasi fit tasya'umi min ayyamin ma'inatin. Banyak sekali manusia yang tadi tasya'um, merasa pesimis, ya, tentang apa? Tentang hari-hari tertentu, ya, hari berwekasan misalkan, ya. Kemudian apalagi ausa'atin muhaddadah, ataupun misalkan mereka tasya'um, merasa sial dengan apa? Dengan waktu-waktu tertentu, ya, satu surah dan yang lain-lain misalkan, ya. Kemudian a'dadin, mereka merasa sial tentang angka-angka, bilangan angka. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah ini alergi dengan angka 10. Kenapa alergi orang Syiah dengan angka 10, teman-teman sekalian? Karena orang Syiah tahu akan sebuah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih Imam Tirmizi, bahwasanya ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi mereka ketika mendengar hadis ini sangat alergi. Ada angka 10 yang menjelaskan 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, itu, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lain. Ya, mereka benci dengan angka 10 karena ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, gitu, ya. Ini orang Syiah benci angka 10. Begitupun wa katsirun minan nasi fil gharbi yatasya'amuna bi raqam. Bahwasanya banyak sekali, ya, manusia di barat mereka tasya'um, pesimis, takut, ya, merasa akan mendapatkan kesialan dengan apa? Dengan angka 13. Jadi angka 13, ya, atau angka-angka yang lain, misalkan angka apa tuh 4 misalkan, ya, atau angka 6 misalkan, ya, ke hari, ya. Ini apa? Dianggap sial, ya, angka 13 ini. Sehingga kalau kita perhatikan masih ada di beberapa maskapai penerbangan, ya, di seat ataupun di tempat duduk itu kadang angka 13 tidak ada, ya. Kadang angka 13 tidak ada. Begitupun di gedung-gedung pencakar langit, teman-teman sekalian, lantai-lantai yang tinggi itu, elevator-elevatornya, ketika mau kita pijit lantai 13 misalkan, ya, itu tidak ada. Karena dianggap ini angka sial. Dan ini bukan keyakinan Islam, ya. Begitupun wa akhadhuna yatasya'amuna
bina'iqil baum wal ghurab. Banyak sekali mereka mengambil ya kepesimisan, ya merasa apes itu dengan apa? Suara-suara burung tadi ya, burung gagak ya, kemudian burung hantu dan yang lain-lain. Melihat malah ada juga ya di masyarakat kita ketika melihat, mohon maaf ya, orang yang buta ya, orang yang pecak misalkan ya, mohon maaf ya, ini dianggapnya sial gitu ya. Atau ketika melihat orang, mohon maaf, yang lumpuh misalkan ya, tiba-tiba melihat orang lumpuh, tiba-tiba melihat orang sakit gitu ya, melihat orang gila ya, melihat orang hamil, ketemu 3 kali dengan orang hamil, aduh ini pertanda apa ya, ini sinyal apa ya? Ini bukan dari Islam teman-teman sekalian ya. Itu kita telah digoda oleh setan ya. Kemudian juga bulan-bulan tertentu itu ya, Anda ya hari Kamis lahirnya, ini tidak boleh nikah dengan orang yang lahir hari Selasa itu ya. Dan hukum tatayur ini adalah haram ya, bisa masuk kepada perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, la adwa wala tiarah. Ya, tidak ada penyakit yang dengan sendirinya bisa menyebar, bisa menular. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, wala tiarah. Juga tidak ada yang namanya tatoyur ya, pesimis, merasa apes ya dengan sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar. Begitupun dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud ya, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Ya, tatoyur, tiarah ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma minna illa. Ya, ini harus waspada. Sabda Nabi, wa ma minna illa, tidak terkecuali kita ini bisa terkena dengan tiarah, merasa sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, apes gitu ya. Tapi ada obatnya, sabda Nabi, walakinallaha yudhibu bitawakkuli, akan tetapi itu akan sirna, akan bisa kita hilangkan ketika kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kafir, ketika orang musyrik Quraisy keluar rumah harus menerbangkan burung, dilihat apakah belok kanan atau belok kiri, sedangkan orang beriman, orang Islam ketika keluar rumah dia dalam keadaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Gigit jari setan. Ya, akan dicukupkan seorang hamba, akan dijaga seorang hamba, akan dicukupkan ya, kemudian dipelihara dari keburukan-keburukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man radathu tiarah min hajatin faqad asyraka. Barang siapa yang berhenti dari niatnya, dari amalnya, dari hajatnya karena gara-gara tiarah, gara-gara tadi takut ada keapesan itu ya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma kafaratun dzalik? Bagaimana untuk mengkafaratinya? Bagaimana untuk menghapusnya? Bagaimana solusinya? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakula ahaduhum, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah di antara kalian mengucapkan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana doanya? Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan yang telah Engkau berikan. Hanya darimu kebaikan itu ya Allah. Wala tayra illa tayruka. Ya Allah, ya tidaklah ada burung melainkan burung itu semuanya adalah ciptaan Allah, ciptaan Engkau ya Allah, burung-burung itu. Ya, jadi tidak pantas ya kita menjadikan burung menjadi sandaran. Hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita. Wala ilaha ghairuka, tidak ada sembahan selain Engkau ya Allah. Tidak ada sembahan yang berhak sebenar-benarnya untuk diibadahi selain Engkau ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Benar-benar kita tawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi lawan dari tatoyur ataupun tiarah, merasa pesimis ya, apes dengan tadi ya keyakinan-keyakinan yang salah, keyakinan-keyakinan yang batil, maka lawan tadi tiarah adalah al-fa'lu ya, yaitu kata-kata yang positif, kata-kata yang baik ya. Sebagai terakhir dikisahkan
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kisah Abdullah bin Mas'ud dengan seorang penyanyi, ya, anak muda penyanyi. Pada suatu hari ya di Kufah ada sekelompok anak muda, ya, yang bagus suaranya, yaitu yang bernama Zadan, ya. Jadi Zadan ini dia suaranya bagus, itu ya, dan senantiasa berdendang. Ya dengan kawan-kawannya, ya, di samping ditemani dengan gelas-gelas anggur, ya, khamar, minuman keras. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud datang ke kelompok mereka itu dan menasihati mereka dengan kata-kata yang baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, mengambil itu alat-alat musiknya diamankan, gitu ya. Kemudian juga khamar-khamar itu dibuang, ya, oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, alangkah indah suara kamu, ya, ketika suara kamu dipakai untuk melantunkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat-kalimat positif, ya, al-fa'lu. Maka pergilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika sudah masuk ke rumahnya, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ternyata, ya, yang datang adalah pemuda tadi, anak muda tadi, itu siapa? Jazan, ya. Mengetuk pintu, kemudian disambut dengan hangat, ya, oleh Abdullah bin Mas'ud. Marhaban, ya biman ahaballah. Selamat datang anakku, ya, dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijlis, duduklah anakku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam rumah, mengambil aneka macam hidangan, menyambut tamu, ya, dihidangkan kurma. Ya, silakan anakku makan. Maka, ya, Jazan ini nangis senangis-nangisnya, sejadi-jadinya memeluk siapa? Memeluk Abdullah bin Mas'ud, ya. Itu adalah sebagai pertanda pertobatan dia dari keburukan-keburukan tadi, berdendang, bernyanyi-nyanyi, ya, kemudian minum khamar, ya, dan yang lain-lain, tidak memanfaatkan waktunya, menghambur-hambur waktu, dia stop, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang sahabat, jadi Zadan ini, ya, yaitu Zubaid, ya, seorang sahabat namanya Zubaid, sahabat Zadan ini, dia bersaksi setelah Zadan ini bertobat, ya, dengan wasilah tadi ada kalimat-kalimat yang baik, ya, tafaul dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Maka ra'aitu Zadan yusalli ka'annahu, ya, jid'un. Aku melihat, ya, Zadan ini melakukan sholat dengan tekun, ya, seperti sebatang pohon, ya. Ya, biografi orang yang telah bertobat ini, dia menjadi seorang sosok yang beribadah, yang tekun, yang rajin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasilah, ya, gara-gara apa? Ucapan yang positif, al-fa'lu, ya, tafaul, ya, tafaul. Nah, demikian sahabat sekalian berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, obat dari penyakit ataupun virus keimanan yang namanya tatoyur ataupun tiaroh, yaitu kita kuatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terima lapang dada ridho, ya, dengan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi, semuanya itu mengandung hikmah, ya, pelajaran manfaat yang baik di dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang adalah yang kita hadapi adalah kebaikan-kebaikan, bisa mendatangkan manfaat. Ikhris ala ma yanfa'uk. Semangat, ya, antusias, raih kebaikan-kebaikan, ya, yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ini sabda Rasulullah, ya, ikhris ala ma yanfa'uk. Semangat, ya, di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, raih itu kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, ya, wasta'in billah, senantiasalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'jas, jangan lemah. Lemah karena apa? Kita ini lemah karena pemikiran virus-virus tatayur, virus-virus tiaroh, ya, ragu, gamang, itu, ya, sempit jiwa kita, pikiran kita, karena tadi masih berkeyakinan ada kesialan-kesialan, ya, terkait dengan hari, waktu, bulan, itu, ya,
pertanda-pertanda itu. Ini penyakit ya, penyakit jiwa, penyakit akidah yang harus kita entaskan. Sehingga ketika sesuatu sudah terjadi, kita jangan mengatakan, waduh sekiranya saya tidak begini, sekiranya tidak begitu, mungkin ini tidak terjadi. Tidak boleh, sabda Nabi. Akan tapi ucapkan, qadarallahu wa ma syafa'al. Ini sudah takdir Allah semuanya. Pasti ada kebaikan ya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat, menjauhkan diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari keyakinan-keyakinan tiaroh, tatayur, merasa apes. Tetaplah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kita berprasangka baik ya, kebaikan ucapan-ucapan baik itu akan datang kepada kehidupan kita, diri kita, kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat LC. Sahabat LC, cinta Islam selamanya. Baik, jazakallahu khairan kasiran kepada Al-Ustadz Ugun Gunansya SPDI yang sudah membahas tentang tema webinar kali ini, tentang rasa optimis, atau dalam garis besar judulnya, kamu optimis, Nabi suka. Mudah-mudahan kita semua ditanamkan sikap dan rasa optimis agar selalu menghadapi kehidupan ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada sahabat LC yang terus mendukung program-program LC dan tentunya yang tetap hadir dalam acara webinar LC kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan faedahnya, dan juga bagi teman-teman yang share info dan mendukung terus kegiatan dan program LC, tentunya bisa mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kita berjumpa di webinar yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.